Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kita satu dalam doa ya Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertemuan kami di sepanjang pertemuan kami sampai hari ini. Engkau selalu menyatakan kehadiran-Mu, Engkau melawat kami, Engkau juga menuntun kami, sehingga kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Kami beroleh tuntunan dan pengharapan. Pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu, kebenaran-Mu, dan rencana-Mu boleh terjadi atas kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian ya. Kita naikkan pujian berikut ini ya Bapak Ibu, sebentar. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa,
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mulialah karyamu, agunglah jalan-jalanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, dan hikmat-Mu akan menuntun kami agar setiap karya-karya kami adalah karya bersama dengan tangan Tuhan yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memimpin kami, Roh Kudus, sehingga kami beroleh hati bijaksana pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke. Ya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama buka di perikop baru ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 9. Lalu doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem.
Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini, menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda, dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Iya, sampai situ ya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa bagian yang menarik dan bisa menjadi satu tuntunan buat saudara dan saya. Ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Ini bicara menjadi salah satu cara Tuhan menyatakan dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua juga merindukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dan menampakkan diri. Ya. Bisa saja tidak hanya harus dari mimpi. Tapi dari pertemuan seperti ini kita diberikan pengertian, diberikan tuntunan, kita mendapat kekuatan yang baru, ya. Itu adalah sama saja dengan bagaimana kita bertemu dan bertatap muka dengan wajah Allah. Itu sebabnya di setiap pertemuan baik komsel maupun misalnya KKR atau ibadah di hari Minggu, atau bahkan ketika saudara menaikkan satu pujian, selalu ada doa. Dan di dalam doa itu ada permohonan. Ya, ada satu engage, ada satu pertemuan. Secara iman kita percaya saya bertemu dengan Tuhan. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Saya bertemu dengan wajah Tuhan di BW setiap pagi. Amin Bapak Ibu sekalian. Wajah dalam konteks bukan secara harfiah dan literal wajah, tetapi bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah secara rohani kita. Sehingga ada satu kesempatan di sana. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, siapa yang akan menolak sesuatu yang diberikan oleh Tuhan? Saya rasa tidak ada yang menolak ya. Siapapun kalau ditanya siapa yang mau menerima apa yang Tuhan berikan, semua pasti akan teriak saya gitu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Ada satu pembelajaran, ada pembelajaran berikutnya. Yang kedua adalah ketika Salomo menjawab, ya, ini adalah jawaban atau respon atau timbal balik ya, dengan tidak melihat dirinya, tetapi dia mengingat siapa dirinya dan siapa sebelum dirinya. Nah, ini yang luar biasa. Ada banyak orang tidak ingat dengan siapa sebelumnya. Ketika orang ditanya, mereka rata-rata yang lama nggak usah diingat-ingat lagi. Maksudnya, oh sekarang Anda yang pegang perusahaan ini. Iya, betul saya. Ya, tentang hal-hal yang dulu atau prestasi orang-orang yang sebelumnya jarang mau diceritakan gitu. Ya tapi kan itu orang lain Abuna. Kalau ini kan bapaknya sendiri. Bahkan ada beberapa kasus, sekalipun itu ayahnya sendiri atau kakaknya atau adiknya misalnya, yang ada malah ya dulu emang nggak benar itu, makanya saya ambil alih ya. Jarang orang yang mengatakan bahwa itu dulu hebat nih waktu dibawa pegang sama kakak saya, toko ini mah laris bener gitu, makanya saya tertantang saya juga bisa sesukses kakak saya. Nggak, jarang sih, jarang ya. Tapi ada
Mungkin ada yang bisa mengakui. Tapi kalau di sini Salomo itu kelihatan memiliki tidak ada gap antara dia dengan bapaknya. Bahkan dia melihat, oh bapaknya ini orang hidup di hadapan Tuhan dengan setia, benar, jujur. Setia, benar, jujur. Katakan sama-sama. Setia, benar, jujur. Nah, ini catatan yang ketiga. Sampai hari ini kita bisa belajar 3 hal ini. Kita setia nggak? Lalu kita benar nggak? Dan kita jujur nggak? Karena setia itu akan kelihatan dari kehidupannya yang benar. Lalu perkataannya yang benar. Dan memang kejadiannya seperti itu. Itu artinya benar. Maka dikatakan jujur. Apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat. Tidak direkayasa. Dan tidak dijadikan sebagai sebuah pembentukan image gitu ya. Tapi setia, benar, dan jujur ini adalah 3 prinsip yang menurut saya kunci agar kita hidup sama seperti Daud, dapat jaminan dari Allah. Sehingga ketika Allah memberikan tahta kepada Daud, dan Salomo pun yang meneruskan tahta Daud itu, dia merasakan bisa menilai gitu, ini semua karena Tuhan. Dan dia mengatakan, saya masih sangat muda nih Tuhan. Dalam hal ini memang dia bicara sebagai raja yang paling muda di tanah Israel. Tetapi kalau kita bicara muda, kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita saat ini, setiap manusia itu seperti anak muda di dunia ini. Belum berpengalaman. Kok belum berpengalaman? Usia saya kan sudah lanjut, sudah hampir 80, sudah hampir 90. Belum berpengalaman gimana? Berpengalaman itu ketika saudara sudah pernah di dunia, tinggal di dunia, saudara sudah pernah ke surga, lalu balik lagi ke dunia, itu baru berpengalaman. Anda boleh mengatakan Anda manusia yang berpengalaman dalam hidup ini. Tapi kalau Anda belum mengalami naik ke surga, sempat meninggal beberapa lama, lalu kemudian balik lagi, jangan mengatakan pengalaman. Loh, tapi kan konteks pengalaman di sini, ya apapun itu. Kan kita sedang memproyeksikan nilai dari apa yang terjadi di Alkitab. Kita sedang membuktikan bahwa kejadian yang dialami walaupun situasinya berbeda, tetapi tidak beda dengan kita. Kita ini orang-orang yang masih seperti orang muda, yang tidak berpengalaman sama sekali. Kalau berpengalaman gak akan mungkin ada kawin cerai, gak akan mungkin ada kebangkrutan, gak akan mungkin, semua orang pasti bisa melakukan semuanya dengan baik dan benar. Makanya ketika manusia tidak semuanya memiliki hikmat yang sama, satu-satunya bisa memberikan jaminan supaya manusia itu bisa berkhidmat adalah dengan apa? Mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Makanya penting sekali Bapak Ibu, sebelum apa-apa itu minta hikmat daripada Tuhan. Jadi hari ini catatan yang ketiga adalah minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, kita sedang mengakui bahwa semua pencapaian kita datang daripada Tuhan. Maka apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita rencanakan hari ini, dan seterusnya, besok pun juga minta hikmat. Jangan cuma hari ini minta hikmat Tuhan, besok gak minta hikmat Tuhan. Betul kita butuh sembuh, betul kita butuh kaya, betul kita butuh terobosan, betul kita butuh berkat yang berlimpah, kita butuh sukses, betul. Tapi kita sesungguhnya di atas semua itu butuh hikmat. Nah, hikmat bisa didapatkan dengan cara kita meminta kepada Tuhan Allah, dan Dia akan melimpahkan hikmatnya, menganugerahkannya, dan meletakkan kita dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita dilengkapi dengan ide-ide cemerlang secara mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan belajar dari firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3:16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dihikmatkan Allah, memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, agar orang percaya hidup dalam kebenaran. Agar percaya hidup dalam kebenaran, bekerja dalam kebenaran, berkarir dalam kebenaran, melayani atau pelayanan dalam kebenaran.
Jadi penting sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini harus kita wariskan kita kasih tahu kepada pasangan hidup kita. Ya. Kalau misalnya saya baca renungan itu bagaimana Abuna? Boleh baca renungan, tapi baca renungan harus buka Alkitab. Nggak bisa, nggak buka Alkitab. Ya, masalahnya ya belakangan ini ya mungkin ada beberapa orang juga udah mulai nggak sadar gitu. Jadi saya berdoa ketika ada orang di luar dari komunitas BW ini pas nonton ini, kalau Anda baru dengar ini, Anda terbiasa buka renungan harian, terbiasa nonton khotbah, silakan. Tapi usahakan kalau memang Anda menonton dan membaca buku renungan harian itu di saat yang Anda kosong, Anda nggak ngapa-ngapain, ada waktu untuk buka Alkitab, Anda buka Alkitab. Jangan cuma dengerin aja. Karena renungan harian tidak bisa menggantikan Alkitab. Masalahnya ada banyak orang sekarang menggantikan Alkitab dengan renungan harian gitu. Karena mungkin dipandangnya simpel, gampang, udah bisa. Ya tapi tidak ada pengalaman pribadi. Setia, iya. Tapi benar nggak? Menurut saya nggak. Kenapa nggak benar? Ya karena bukan dia yang cari Alkitabnya. Yang cari Alkitabnya kan orang yang menyadur. Dia hanya baca aja. Dia hanya dengar aja. Tapi nggak buka Alkitab. Jujur nggak? Ya jujur aja. Ya nggak jujur lah. Gimana mau jujur? Bukan dia yang cari kok. Bukan berdasarkan apa yang dia baca juga. Dia baca nih. Lalu dia juga buka Alkitab. Itu pengalaman yang akan berbeda nanti. Di buku renungan harian itunya apa misalnya. Di catatan khotbah teman yang dikirim di WA misalnya apa. Anda buka, Anda baca, belum tentu sama. Itu hebatnya kuasa hikmat daripada Allah. Keren. Anda akan ketemu pengalaman seperti itu. Tapi kalau Anda cuma berdasarkan WA yang dikirim oleh grup sebelah, ya segitu-gitu aja. Bahkan tidak jarang kita dapat kabar hoax. Sekarang ada banyak ayat Alkitab yang dijadikan hoax, Bapak Ibu, hati-hati. Dunia ini akan semakin mengunyah kita kalau kita tidak hati-hati. Maka kita perlu setia, perlu benar, dan jujur. Kita harus setia dalam kita bertumbuh bersama dengan firman Tuhan. Kita harus benar untuk bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita harus jujur. Kalau memang kita kurang berpengalaman, ya semakin melatih diri kita. Buka Alkitab lagi, baca lagi, lalu ikuti. Lihat bagaimana Anda akan mengalami pengalaman yang berbeda. Ya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menimbang. Menimbang dalam kebijaksanaan yang bukan berdasarkan manusia, tapi daripada Tuhan. Coba, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Jikalau saat ini atau selama ini ada di antara kami yang mungkin masih melakukan cara yang begitu mudah, hanya tinggal baca buku renungan, nonton YouTube, baca dari grup sebelah, tapi nggak pernah buka Alkitab. Dan kami merasa itu cukup. Padahal kami membutuhkan tuntunan Tuhan lebih daripada itu. Kami butuh terobosan dalam pekerjaan kami. Kami butuh terobosan dalam pelayanan kami. Kami butuh mujizat pemulihan dalam keluarga kami. Kalau kami merindukan sesuatu yang luar biasa, kami pun harus dengan cara luar biasa melakukannya. Luar biasa rajinnya. Luar biasa telatennya. Luar biasa setianya. Agar apa yang kami lakukan itu benar adanya. Bukan hanya tentang kami dapat dari apa kata orang yang disadur dalam bentuk tulisan ataupun WA dari grup sebelah. Tetapi juga kami benar mengalami sesuatu yang baru. Yang kami laksanakan dan kami alami secara langsung antara Tuhan dengan kami. Sehingga kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kami belum berpengalaman. Kadang sulit untuk bisa
pelajari dan mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Namun jujur saja, yang paling sulit adalah mengalahkan rasa malas. Kami minta ampun Tuhan saat ini. Kami mau tolak segala roh malas untuk membuka Alkitab. Kami mau tolak, kami mau usir segala roh kemalasan untuk berdoa dan minta khidmat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Dan kami dibasuh kembali oleh kudusnya darah-Mu yang kudus. Supaya kami beroleh kerinduan untuk setia, benar, dan jujur. Sama seperti Daud. Maka kami percaya apa yang kami bangun akan kokoh. Ketika kami mengestafetkan kepada kerabat kami atau penerus kami, itu pun juga akan kokoh, semakin kokoh. Kami percaya karena semua datang berasal daripada hikmat-Mu. Berilah hikmat kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami. Hikmat yang berasal daripada-Mu. Sebelum kami bekerja dan melakukan sesuatu dan berkata-kata. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Retno yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan boleh berkati. Kau impartasikan kuasa-Mu supaya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Retno bersama tim medis itu adalah cara Tuhan untuk memulihkan kesehatannya kembali dan beliau boleh kembali bergabung. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Nancy. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang tersumbat darah Kristus menguduskan dan tidak ada sumbatan apapun, tidak ada penyempitan apapun. Bu Afrina pun Tuhan berkati dengan kesembuhan dan kesehatan supaya tetap bekerja dengan maksimal. Tuhan berkati Pak Jusman supaya tetap semangat dan sehat. Sehat walafiat, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ibu Lani yang dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Tuhan boleh berkati bersama kerabat dan keluarganya supaya boleh berkumpul bersama-sama dengan semua yang pergi bersama dengan dia dan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kami hari ini mau bekerja, mau beraktivitas, hamba berdoa, apa yang akan kau kerjakan, Tuhan akan menyertai-Mu. Dia akan memberkati-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberi-Mu kehidupan, kekuatan, damai sejahtera, dan kemampuan. Mintalah hikmat daripada Tuhan, maka engkau akan mendapat tuntunan daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa bersepakat dan beriman. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, jangan lupa minta hikmat ya. Nanti setelah hikmat Tuhan kasih berkat yang nikmat. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna, Budi. Terima kasih Abuna. Ya, Bunda. Terima Thank you, kasih Budi. Abuna Abuni. Tuhan Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Abuna, Abuni semuanya ya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, kasih ya, Amin. Abuni. Terima kasih Abuni. Kami sign out ya Bapak Ibu. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa selalu minta hikmat daripada Tuhan. Dah. Dadah. Kasih Abuna. Kasih Ya. Abuni. Yuk, bye. Dan